Misal contoh, dalam masalah akidah ya, dalam masalah akidah. Teman-teman sekalian, kalau yang sudah pernah dengar kisah ini, anggap review. Yang belum dengar, alhamdulillah. Ini sudah pernah saya sampaikan sebenarnya dalam beberapa ceramah saya. Kalau yang pernah ikutin di YouTube atau di web, mungkin sudah tahu. Tapi kita review. Kisah masalah akidah ini yang paling pertama dan tidak bisa saya lupakan kisah ini. Karena ini yang paling pertama tertanam dalam hati saya dan membuat akhirnya saya sadar tentang pentingnya masalah akidah, keyakinan kepada Allah. Figur Abu Bakar tadi, radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang kurus tadi secara fisik dan kalau ditiup angin terdorong teman-teman sekalian, tapi imannya mengalahkan iman semua umat ini. Di antaranya adalah kisah tentang Isra dan Mi'raj. Bagaimana waktu itu Nabi Muhammad SAW pulang dari Mekah, duduk di depan Ka'bah. Kemudian beliau merenungi kejadian semalam, kejadian yang spektakuler, kejadian Isra Mi'raj yang luar biasa. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Pada saat itu Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini lewat di sebelah Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, kenapa kamu melongo-longo seperti ini? Bahasa sederhananya begitu. Lalu Nabi SAW menceritakan apa adanya. Semalam datang kepada saya malaikat Jibril. Jibril membawa seekor kuda bernama Burak. Burak itu kuda putih bersayap. Di mana waktu saya tunggangi atasnya. Dimanapun kakinya, ya, dimanapun matanya melihat kakinya sudah di sana, saking cepatnya. Saya tiba di Masjid Aqsa, lalu saya sholat mengimami ruhnya semua nabi-nabi. Ini 120.000 nabi, bukan main-main. Kemudian saya naik ke langit, bertemu dengan di langit pertama Nabi Adam, ketemu langit kedua dua nabi yang bersepupu, Isa dan Yahya alaihissalam. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris, langit keempat dengan Yusuf, langit kelima dengan Harun, langit keenam dengan Musa, langit ketujuh dengan Ibrahim alaihissalam. Tentu di sini ada pembicaraan antara Nabi SAW dengan nabi-nabi tersebut dalam kisah Isra Mi'raj. Saya nggak ceritakan. Juga transisi antara Mekah menuju ke Palestina, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan beberapa jenis azab siksa kubur. Juga saya tidak ceritakan, karena saya ingin datangkan tokoh kita si Abu Bakar radhiyallahu anhu ini. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan saya terima sholat, kemudian saya turun ke Palestina, saya kembali lagi ke Mekah. Ini yang saya ceritakan cuman 1/100 mungkin dari cerita yang panjang dari riwayat Isra Mi'raj. Teman-teman sekalian, setelah selesai menyampaikan panjang lebar kisah tersebut, maka Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, apa kau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami sebulan? Pulang pergi 2 bulan. Jadi waktu itu kalau kuda terbaik, laki-lakinya juga segar dan kuat, itu mereka harus butuh 1 bulan naik kuda non-stop sampai Mekah Palestina. Pulang lagi 1 bulan, berarti 2 bulan. Apa kau tempuh itu dalam 1 malam? Kata Nabi SAW, iya. Coba teman-teman gini rasionalnya. Kalau di masjid ini sekarang ada yang hadir dan dia bilang begini, tadi pagi saya jam 6 pagi tadi berangkat dari Jeddah ke Makassar, sekarang sudah tiba. Percaya nggak kira-kira? Hah? Ini masih hidup gak nih? Nggak ada suara nih. Kira-kira masuk akal nggak? Jam 6 pagi tadi take off dari Jeddah. Itu kalau jam 6 sana berarti jam 10 waktu sini ya. Beda 4 jam kita maju. Anggap jam 10 tadi ya. Kemudian sekarang dalam 26 menit saja, sekarang 10.26, 26 menit sudah tiba di Makassar. Percaya nggak kira-kira? Ada pesawat loh. Bagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW perjalanan sebulan pergi, sebulan pulang, waktu itu dengan kuda terbaik 1 malam. Apa kata Abu Jahal? Hai Muhammad, kau menempuh perjalanan kami dengan kuda terbaik kami, sebulan pergi, sebulan pulang, 2 bulan dalam 1 malam. Kata Nabi SAW, iya, dengan jelas. Kata Abu Jahal apa? Hai Muhammad, kau mau ceritain nggak masyarakat Mekah nih kalau saya kumpulin mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Tidak nunggu, Abu Jahal pegang tangan Nabi SAW, dibawa ke atas bukit, namanya Bukit Abi Kubais. Bukit untuk menginformasikan sesuatu di Mekah pada saat itu. Naiklah, pada saat itu Nabi SAW dengan Abu Jahal. Abu Jahal lalu teriak-teriak, wahai penduduk Mekah, perlu anda tahu, Bukit Abi Kubais ini hanya dipakai untuk menginformasikan sesuatu yang penting saja. Sesuatu yang penting saja, gitu kan? Dan yang boleh naik hanya budak. Ada 1 orang budak, selain dia kalau naik dipenggal lehernya, karena ini informasi penting. Kayak Mekah akan diserang, ada lahir anak kepala suku, ada mati kepala suku, baru bisa naik ke situ. Kalau nggak boleh. Masyarakat Mekah tuh lihat kaget. Di atas Bukit Abi Kubais ada 2 orang tokoh Mekah, Abu Jahal raja mereka waktu itu dan juga ya, Nabi Muhammad SAW. Berkumpullah orang-orang kafir karena Abu Jahal, berkumpul orang beriman karena Nabi SAW.
Pada saat itu teman-teman sekalian, Abu Jahal mengatakan, wahai orang-orang Mekah, dengarkanlah baik-baik, Muhammad akan menyampaikan berita penting buat kalian. Ini pertama kali dalam sejarah Mekah, Abu Jahal selama ini suruh ngusir orang, jangan dengar ceramah Nabi. Tumben dia suruh ceramah, gitu kan. Maka kata orang-orang Mekah, duduk, simak, tentu saja kami mau dengar. Kata Abu Jahal, silakan hai Muhammad. Nabi SAW ceritain dengan polosnya, datang kepada saya Jibril bawa burak terbang dan sampai selesai kisah Isra Mi'raj sampai kembali ke Mekah. Ini ceritanya panjang lebar nih, kisah tentang azab kubur, tentang ketemu dengan nabi-nabi, ngobrol, terus terima perintah sholat, kembali lagi Palestina, kembali lagi ke Mekah, gitu kan. Apa yang terjadi? Orang-orang yang kafir pada saat itu bertambah kufur kepada Nabi SAW, mengatakan Muhammad gila nih, mana ada kuda bisa terbang ada sayapnya, mana ada bisa 1 bulan perjalanan, 2 bulan pulang pergi ditempuh, itu aja kita nggak percaya, apalagi mensolati ruh para nabi, naik ke atas, ketemu dengan nabi-nabi, ketemu dengan Tuhannya, ini sudah nggak masuk di akal. Maka mereka nolak. Yang sudah beriman dari kalangan sahabat sempat bimbang, ini benar gak ya? Tapi ini Nabi yang sampaikan. Mereka ragu, bukan ragu ya, bimbang. Maka pada saat itu Abu Jahal karena targetnya memang sengaja untuk untuk meredam dan memberhentikan dakwah Nabi SAW, dia turun dari bukit Abi Qubais sambil senyum dan mengatakan, sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Waktu dia turun diikuti oleh beberapa orang sahabat. Maaf teman-teman yang bertanya, saya mau fokus dengan materi ya. Jadi saran saya tidak usah banyak bertanya. Pulang bawa ilmunya lebih baik. Setuju nggak? Karena kadang-kadang begini, ada pertanyaan yang dilemparkan teman-teman sekalian, nanti mengacuin materi yang antum sudah dapat. Lebih baik antum bawa ilmunya pulang, kecuali insya Allah masih ada waktu, baru kita buka untuk itu. Bisa disepakati ini? Baik, itu lebih baik ya, itu lebih baik. Saya dulu dapat pelajaran dari guru-guru saya di Madinah. Subhanallah, mereka memang mengajarkan kami metode belajar juga. Jadi kami itu disuruh fokus materi. Kalau darurat baru bertanya, gitu kan? Kalau darurat baru tanya. Kalau nggak darurat jangan ditanya. Apalagi kalau sudah tahu. Apalagi kalau niatnya mau ngetes, ini jangan hadir. Saya nggak butuh dites. Gitu. Anda kalau mau tes anak-anak SD sana, gitu kan? Salah orang, gitu. Jadi jangan tes-tesan. Ini saya nggak suka, gitu kan? Jadi maaf, ini materi kita fokus dulu, selesai. Kalau ada waktu baru kita bertanya. Teman-teman sekalian, Abu Jahal turun dari bukit Abi Qubais. Kemudian dia waktu turun sambil senyum, ada beberapa sahabat yang menyaksikan. Turunlah dia menuju ke Darun Nadwa, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Lalu kata Abu Jahal, wahai Quraisy, berita gembira, agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, bagaimana bisa? Gitu kan? Apa ceritanya wahai Abu Hakam? Abu Hakam ini julukannya Abu Jahal di Mekah. Namanya orang yang bijaksana. Tapi Nabi SAW suruh kita panggil Abu Jahal. Lalu kemudian dia berkata, Muhammad bercerita begini. Dia ceritain Isra Mi'raj panjang lebar oleh Abu Jahal. Lengkap diceritain sama dia. Orang-orang Quraisy diam. Lalu kata Abu Jahal, tinggal ada 1 orang. Kalau 1 orang ini kalian berhasil menggoyahkan imannya, maka akan habis agamanya Muhammad. Cari Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi ada di kebun kurmanya di luar Mekah. Diikutilah oleh orang-orang Quraisy ini. Abu Jahal pergi diikuti oleh tokoh-tokoh Quraisy. Diikuti juga dari belakang oleh beberapa orang sahabat Nabi nih, yang mau tahu apa nih ceritanya nih. Ini sudah simpang siur di Mekah, berita yang dibohongkan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan bagaimana figur tokoh kita ini akan meredam fitnahnya Abu Jahal dan membalik fakta satu Mekah yakin Isra Mi'raj terjadi. Bagaimana dia bisa membalik kasus itu? Datanglah mereka ke kebun Abu Bakar, lalu Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah. Keluar Abu Bakar. Abu Bakar heran, pertama kali di kebunnya didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Ditanya, gini, siapa kalian ini? Kenapa kalian datang? Gitu kan? Kata Abu Jahal, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia mengaku begini, diceritain panjang lebar Isra Mi'raj. Ada Jibril datang, malaikat bawa kuda bersayap dan sampai habis. Abu Bakar ini belum dengar dari Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk meredam dan membatalkan atau merusak imannya Abu Bakar. Abu Bakar sudah tahu. Selesai Abu Jahal cerita dengan semangat panjang lebar. Lalu kata Abu Bakar, wahai Quraisy, ketahuilah, aku telah beriman kepada apa yang diucapkan oleh Muhammad, dan dia mengatakan wahyu turun dari langit ke dia di bumi. Apa bedanya dengan aku beriman kalau dia naik ke langit? Sama saja. Dan ketahuilah wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada tembok warnanya putih dan Muhammad mengatakan tidak Abu Bakar, itu hitam, saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan iya hitam. Kira-kira mau digoyah bagaimana imannya orang ini?
Ini tembok putih, Muhammad bilang hitam. Oh iya, mata saya salah, ini hitam. Coba bayangin. Di zaman itu nggak ada teknologi, nggak ada seperti sekarang Quran sudah sempurna, gitu kan? Tapi bisa seperti itu. Abu Bakar tahu nih ada masalah. Kita lanjutkan kisahnya, dia mengatakan, di mana Rasulullah SAW? Tanya para sahabat. Mereka mengatakan di bukit Abi Qubais dikerumuni oleh orang-orang. Pergi Abu Bakar ke sana. Dari jauh dilihat Nabi SAW lagi ada di atas bukit. Lalu Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, teriak dengan suara keras. Waktu mendengar panggilan tersebut, orang semua kasih jalan, gitu kan? Seperti kalau luar masjidnya ada yang panggil nama saya, mungkin antum atau anda akan balik ke sana semua, gitu. Maka yang terjadi, sambil jalan sambil Abu Bakar bilang, Ya Rasulullah, Abu Jahal mendatangi kebun saya dan berkata, Anda bercerita telah datang begini ceritain semua sampai habis. Sambil jalan sambil teriak nih. Tujuannya Abu Bakar untuk nyebarin, makin nyebar nih Isra Mi'raj. Pas naik di atas bukit Abi Qubais, di hadapan Nabi SAW, kisahnya selesai. Kata Abu Bakar, Ya Rasulullah, benarkah itu? Kata Nabi SAW, benar, gitu kan. Apa kata Abu Bakar? Mengembalikan imannya para sahabat yang sempat bimbang tadi. Anda pasti benar. Teriak dengan suara keras. Para sahabat sadar, iya ya, ini Rasulullah, gak mungkin salah. Kembali lagi iman mereka. Lalu dia sekarang mau membalik satu Mekah, harus yakin tentang Isra Mi'raj. Bagaimana caranya? Dia bilang, Ya Rasulullah, satu Mekah ini tahu Anda belum pernah ke Palestina, belum pernah Anda lihat Palestina. Semua kami tahu. Dan di sini ada tokoh-tokoh Quraisy yang sudah bolak-balik Palestina sampai mereka hafal rumahnya, pasarnya, pintu gerbangnya, Masjid Aqsa mereka tahu. Warna-warnanya semua mereka tahu. Apakah Anda bersedia kalau saya panggil Anda menceritakan Palestina yang Anda lihat? Kata Nabi SAW, tentu saja Abu Bakar. Abu Bakar lalu teriak, wahai Abu Jahal, wahai teman-temannya si Fulan, Amr bin Hisham, dipanggil semua. Silakan datang ke sini. Lalu kata Abu Bakar, wahai Quraisy, jadilah saksi kalian wahai pemimpin Quraisy. Muhammad akan menceritakan kepada kalian tentang Palestina dan kalian tahu dia belum pernah ke sana. Kalau apa yang disampaikan nanti tentang jalannya, pintu gerbangnya, pasar-pasarnya, rumah-rumahnya, Masjid Aqsanya, seperti yang kalian tahu, harus sportif mengatakan Muhammad benar. Dan kalau yang disampaikan satu saja tidak sesuai yang kalian tahu, kalian boleh mendustakan Muhammad selamanya. Setuju? Setuju. Baik, kata Abu Bakar, silakan ya Rasulullah. Nabi SAW mulai ceritakan. Dalam riwayat Bukhari kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jal membukakan di depan mata saya Masjid Aqsa dan Palestina. Sampai saya menggambarkan mereka pintu gerbangnya, warnanya, jalannya, pasar-pasarnya. Bahkan saya bisa menghitungkan buat mereka tiang Masjid Aqsa. Waktu itu. Waktu Nabi SAW mengatakan pintunya begini, jalannya begini, semua tokoh Quraisy mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Semua mereka sendiri memberikan kesaksian. Maka satu kota Mekah kembali yakin dengan Isra Mi'raj yang tadinya hanya dikembalikan oleh seorang yang badannya kalau ditiup angin bisa terdorong, saudara. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana ada orang bisa mencaci maki figur orang seperti ini, teman-teman sekalian?